Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi analisis data dan penyajian hipotesis. Kelompok 2 beranggotakan yang pertama Anissa Nurfarida, kedua Anissa Nuraini, 3 Muhammad Galih, 4 Rahmanurlita Febriani, 5 Tika Sulistia Apriani, 6 Yayang Harini Yaniar, 7 Rizky Padil. Statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil. Tetapi bila peneliti ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka teknik analisis yang digunakan adalah statistik inferensial. Statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasil diberlakukan untuk populasi. Statistik ini cocok digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random. Statistik ini disebut statistik probabilitas karena kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel itu kebenarannya bersifat peluang. Parametris. Statistik parametris digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Dalam statistik, pengujian parameter melalui data sampel tersebut dinamakan uji hipotesis statistik. Oleh karena itu, penelitian yang berhipotesis statistik adalah penelitian yang menggunakan sampel. Dalam statistik, hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol karena tidak dikehendaki adanya perbedaan antara parameter populasi dan statistik. Penggunaan statistik parametris dan non-parametris tergantung pada asumsi dan jenis data yang akan dianalisis. Statistik parametris memerlukan terpenuhi banyak asumsi. Asumsi yang utama adalah data yang akan dianalisis harus berdistribusi normal. Statistik non-parametris tidak menuntut terpenuhinya banyak asumsi. Misalnya, data yang akan dianalisis tidak harus berdistribusi normal. Untuk menguji hipotesis dalam penelitian kuantitatif yang menggunakan statistik, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu macam data dan bentuk hipotesis yang diajukan. Yang pertama, macam data. Macam data penelitian yaitu yang pertama data nominal, kedua ordinal, ketiga interval atau rasio. Yang kedua, bentuk hipotesis. Bentuk hipotesis ada 3, yaitu hipotesis deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Dalam hipotesis komparatif dibedakan menjadi 2, yaitu komparatif untuk 2 sampel dan lebih dari 2 sampel. Hipotesis deskriptif yang akan diuji dengan statistik parametris merupakan dugaan terhadap nilai dalam satu sampel dibandingkan dengan standar, sedangkan hipotesis deskriptif yang akan diuji dengan statistik non-parametris merupakan dugaan ada tidaknya perbedaan secara signifikan nilai antar kelompok dalam satu sampel. Hipotesis komparatif merupakan dugaan ada tidaknya perbedaan secara signifikan nilai-nilai 2 kelompok atau lebih. Hipotesis asosiatif adalah dugaan terhadap ada tidaknya hubungan secara signifikan antara 2 variabel atau lebih. Di sini saya sebagai pemateri kedua, saya akan menjelaskan bagian C, yaitu judul penelitian dan statistik yang digunakan untuk analisis. Berikut ini diberikan beberapa contoh judul penelitian, bentuk paradigma, rumusan masalah, hipotesis, dan teknik statistik yang digunakan untuk pengujian hipotesis. Contoh yang pertama, judul penelitian, pengaruh kecerdasan emosional terhadap prestasi pegawai di pemerintahan Provinsi Madukara. Bentuk paradigmanya adalah X sebagai kecerdasan emosional dan Y sebagai prestasi kerja pegawai.
Berdasarkan paradigma tersebut, terlihat bahwa untuk judul penelitian yang terdiri atas satu variabel independen dan satu dependen, terdapat dua rumusan masalah deskriptif dan satu masalah asosiatif. Dengan demikian juga terdapat dua hipotesis deskriptif dan satu hipotesis asosiatif. Bila terdapat kesulitan dalam merumuskan hipotesis deskriptif, maka hipotesis itu tidak perlu dirumuskan, tetapi rumusan masalahnya saja yang harus dijawab dengan perhitungan statistik. Dua hipotesis deskriptif diuji dengan statistik yang sama. Teknik statistik yang ada pada tabel 8.1 belum lengkap, terutama teknik statistik yang digunakan untuk mencari pengaruh atau variabel terhadap yang ada pada tabel 8.1 belum lengkap, terutama teknik statistik yang digunakan untuk mencari pengaruh variabel terhadap variabel lain. Untuk mencari pengaruh variabel dapat digunakan dengan teknik statistik menghitung besarnya koefisien determinasi. Koefisien determinasi dihitung dengan mengkuadratkan koefisien korelasi yang telah ditemukan dan selanjutnya dikalikan dengan 100%. Koefisien determinasi atau penentu dinyatakan dalam persen. Jadi, untuk contoh nomor 1 di atas, besarnya pengaruh kecerdasan emosional terhadap prestasi pegawai pertama-tama dihitung koefisien korelasinya. Misalnya, ditemukan korelasi positif dan signifikan antara kecerdasan emosional dengan prestasi kerja pegawai sebesar 0,70. Hal itu berarti koefisien determinasinya 0,70 kuadrat sama dengan 0,49. Jadi dapat disimpulkan bahwa varians yang terjadi pada variabel prestasi pekerja pegawai adalah 49%. Dapat dijelaskan melalui varians yang terjadi pada variabel kecerdasan emosional pegawai, atau dapat dinyatakan bahwa pengaruh kecerdasan emosional terhadap tinggi rendahnya prestasi kerja pegawai adalah 49%. Sedangkan sisanya, yaitu 51%, ditentukan oleh faktor di luar variabel kecerdasan emosional, misalnya IQ, kedisiplinan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah contoh nomor 3, yaitu penelitian eksperimen. Judul penelitian, pengaruh penerapan gugus kendali mutu terpadu terhadap produktivitas kerja karyawan di industri konstruksi. Dalam hal ini digunakan true experimental design. Dalam model ini terdapat kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, di mana pengambilannya dilakukan secara random. Paradigma adalah seperti berikut. R, O1, X, O2, R, O3, strip O4. R adalah kelompok eksperimen dan kontrol diambil secara random. O1 dan O3 adalah kedua kelompok tersebut diobservasi dengan pretest untuk mengetahui kemampuan kerja awalnya yang diharapkan kemampuan kerja awalnya sama. O2 adalah produktivitas kerja karyawan yang telah dikenai kendali mutu. O4 adalah produktivitas karyawan yang tidak dikenai kendali mutu. X adalah treatment. Kelompok atas sebagai kelompok eksperimen diberi treatment, yaitu dalam kegiatan digunakan gugus kendali mutu terpadu, sedangkan kelompok bawah tidak diberi treatment atau sebagai kelompok kontrol. Untuk contoh nomor 2 di atas, terdapat 2 kali analisis. Analisis yang pertama adalah menguji perbedaan kemampuan awal antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pengujiannya menggunakan tes. Hasil yang diharapkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan awal kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, yaitu antara O1 dan O2. Analisis yang kedua adalah untuk menguji hipotesis yang diajukan. Dalam hal ini, hipotesis yang diajukan adalah penerapan gugus kendali mutu akan meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis tersebut adalah teknik tes untuk 2 sampel relate. Yang diuji adalah perbedaan antara O2 dengan O4. Kalau terdapat perbedaan di mana O2 lebih besar dari
O1, maka gugus kendali mutu berpengaruh positif. Dan bila O2 lebih kecil daripada O4, maka berpengaruh negatif. Selanjutnya adalah D. Konsep dasar pengujian hipotesis. Sebelum diberikan contoh analisis data dan pengujian hipotesis, terlebih dahulu diberikan konsep dasar tentang pengujian hipotesis. Seperti telah dikemukakan pada bab 3, yaitu masalah dan hipotesis. Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Kebenaran dari hipotesis harus dibuktikan melalui data yang terkumpul. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Anissa Nuraini, NPM 19862100010. Selanjutnya ada macam pengujian hipotesis. Terdapat 3 macam bentuk pengujian hipotesis. Yang pertama ada uji dua pihak atau two-tile. Yang kedua ada uji pihak kanan. Yang ketiga ada uji pihak kiri. Yang pertama, uji dua pihak atau two-tile test. Uji dua pihak digunakan bila hipotesis 0 berbunyi sama dengan dan hipotesis alternatif berbunyi tidak sama dengan. Berikut ada contohnya. Yang ke-1 ada contoh hipotesis deskriptif atau 1 sampel. Kemudian yang kedua ada contoh hipotesis komparatif atau 2 sampel. Dan ada contoh hipotesis asosiatif. Dan ada yang kedua yaitu uji pihak kiri. Uji pihak kiri digunakan apabila hipotesis 0 berbunyi lebih besar atau sama dengan dan hipotesis alternatifnya berbunyi lebih kecil. Kata lebih kecil atau sama dengan sinonim kata paling sedikit atau paling kecil. Berikut ada contohnya. Yang pertama ada contoh hipotesis deskriptif atau 1 sampel. Kemudian yang kedua ada contoh hipotesis komparatif atau 2 sampel. Dan yang ketiga ada contoh hipotesis asosiatif. Dan ini ada contoh gambarnya juga. Selanjutnya yang ketiga ada uji pihak kanan. Uji pihak kanan digunakan apabila hipotesis 0 berbunyi lebih kecil atau sama dengan dan hipotesis alternatifnya berbunyi lebih besar. Kalimat lebih kecil atau sama dengan sinonim dengan kata paling besar. Berikut ada contoh hipotesis deskriptif, kemudian hipotesis komparatif, dan contoh hipotesis asosiatif, serta ini contoh gambarnya. Contoh analisis data dan pengujian hipotesis. Yang pertama ada judul penelitian. Merupakan pengaruh gaya kepemimpinan dan situasi kepemimpinan terhadap iklim kerja organisasi di Kabupaten Pringgodani. Yang kedua ada variabel penelitian. Merupakan pada penelitian itu variabel penelitiannya adalah gaya kepemimpinan dan situasi kepemimpinan sebagai variabel independen dan iklim kerja organisasi sebagai variabel dependen. Kemudian yang ketiga yaitu ada paradigma penelitian. Berikut ada contoh gambarnya. Terbagi menjadi 3, yaitu ada kepemimpinan, kemudian ada situasi kepemimpinan, kemudian ada iklim kerja organisasi. Selanjutnya keempat, yaitu ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah sebuah pegawai yang menduduki jabatan eselon 4 sampai dengan 11 dengan jumlah 50 orang. 5. Rumusan masalah. Terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada rumusan masalah deskriptif, yang kedua rumusan masalah asosiatif, yang ketiga rumusan masalah komparatif. Kemudian yang keenam ada hipotesis, merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah di atas, terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada hipotesis deskriptif, atau bisa dirumuskan dan tidak bisa dirumuskan. Yang kedua ada hipotesis asosiatif yang saling berhubungan. Kemudian yang ketiga ada hipotesis komparatif. Selanjutnya yang ketujuh ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian menggunakan instrumen penelitian yang tertera pada bab skala pengukuran, dan instrumen penelitian terdapat 3 instrumen, yaitu instrumen gaya kepemimpinan dengan 3 indikator, situasi kepemimpinan dengan 3 indikator juga, dan iklim organisasi dengan 7 indikator. Selanjutnya ada yang ke-8 yaitu tabulasi data. Hasil penelitian berdasarkan data yang terkumpul dari 44 responden ditetapkan sebagai sampel. Data variabel gaya kepemimpinan dapat ditabulasikan seperti pada tabel 9.1. Data variabel situasi kepemimpinan ditunjukkan pada tabel 9.2
dan data variabel iklim kerja pada tabel 9.3. Perkenalkan, nama saya Tika Sulisti Apriani, NPM 1986210020. 9. Uji nominalitas data. Hipotesis yang telah dirumuskan akan diuji dengan statistik parametris antara lain dengan menggunakan t-test untuk 2 sampel, korelasi dan regresi, analisis varian dan t-test untuk 2 sampel. Berikut tabel 9.4. Yang A. Pengujian normalitas data gaya kepemimpinan atau X1. Seperti yang telah dikemukakan dalam langkah-langkah pengujian normalitas data, maka data variabel gaya kepemimpinan disusun ke dalam tabel penolong, yaitu tabel 9.5. Yang B. Pengujian normalitas data situasi kepemimpinan. Cara pengujian normalitas data untuk variabel situasi kepemimpinan dan iklim kerja organisasi seperti cara pengujian normalitas data untuk variabel gaya kepemimpinan. Data untuk variabel situasi kepemimpinan disusun ke dalam tabel 9.6. Berikut tabel 9.6 dan 9.7. Yang ke-10, teknik statistik untuk analisis data. Berbagai teknik statistik yang akan digunakan untuk pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel 8.1, yaitu pedoman memilih teknik statistik untuk pengujian hipotesis. Pertimbangan yang diperlukan adalah jenis data dan bentuk hipotesis. Saya Muhammad Gali, NPM 1986210034. Di sini saya akan menjelaskan bagian hipotesis deskriptif, di mana hipoterm deskriptif dirumuskan maka perlu diuji berdasarkan pedoman memilih teknik statistik. Untuk pengujian hipotesis, contohnya itu pada tabel 8.1, maka hipotesis deskriptif nomor 1, 2, dan 3 digunakan t-test 1 sampel karena data interval atau rasio. Untuk hipotesis nomor 1 digunakan uji pihak kanan, nomor 2 uji pihak kiri, nomor 3 uji dua pihak. Dikatakan uji pihak kanan karena harga T tabel diletakkan pada bagian sebelah kanan kurva. Diletakkan uji pihak kiri karena harga T tabel 2 diletakkan pada sebelah kiri kurva. Dan dikatakan uji dua pihak karena harga T tabel dibagi 2 dan diletakkan pada sebelah kanan dan kiri kurva. Selanjutnya yaitu hipotesis asosiatif atau hubungan. Hipotesis asosiatif nomor 1, 2, dan 3 diuji dengan korelasi produk momen hipotesis. Nomor 4 dengan korelasi ganda bila ingin memprediksi bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, maka dianalisis dengan regresi. Bila ingin mengetahui sumbangan efektif setiap variabel terhadap variabel independen, maka dianalisis dengan korelasi parsial. Nah, selanjutnya yaitu hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif nomor 1, 2, dan 3 diuji dengan t-test 2 sampel. Di hipotesis nomor 4, 5, dan 6 diuji dengan analisis varian satu jalan yang disebut one way ANOVA. Perkenalkan, nama saya Yayang Harinia Niar dengan NPM 1986210028. Di sini saya akan melanjutkan materi. Analisis korelasi dapat dilanjutkan dengan menghitung koefisien determinasi dengan cara mengkuadratkan koefisien yang ditemukan. Pengujian hipotesis asosiatif nomor 1. Hipotesisnya berbunyi terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan dan iklim kerja organisasi. Analisis dapat dilanjutkan dengan menghitung persamaan regresinya. Persamaan regresi dapat digunakan untuk melakukan prediksi seberapa tinggi nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dimanipulasi ataupun dirubah-rubah. Analisis regresi yang lebih lengkap diberikan pada contoh kedua. Secara umum, persamaan regresi sederhana atau disebut juga dengan satu prediktor. Pengujian hipotesis asosiatif nomor 3. Hipotesisnya berbunyi, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara situasi kepemimpinan dan iklim kerja organisasi. Perhitungan korelasi dapat menggunakan tabel penolong seperti ditunjukkan pada tabel 9.11 berikut. Dengan rumus 9.2 dapat dihitung harga 1. Pengujian hipotesis asosiatif nomor 3, hipotesisnya berbunyi, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan dan situasi kepemimpinan. Dengan cara yang sama, didapatkan R hitung sebesar 0,30.
Harga koefisien korelasi tersebut selanjutnya diuji signifikansinya dengan membandingkan dengan R tabel. Pengujian hipotesis asosiatif nomor 4. Hipotesisnya berbunyi, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan dan situasi kepemimpinan secara bersama-sama dengan iklim kerja organisasi. Pada korelasi ganda dapat dilanjutkan dengan regresi ganda. Misalnya, keluar ada pertanyaan bila kualitas gaya kepemimpinan dan situasi kepemimpinan secara bersama-sama ditingkatkan sampai nilai yang optimal. Bagaimanakah kualitas iklim organisasinya? Perhitungan regresi diberikan secara khusus pada buku statistik untuk penelitian. Perkenalkan, saya Rizky Fadilah, NPM 19860037. Pengujian hipotesis asosiatif yang berbunyi, bila situasi kepemimpinan dikendalikan sama terhadap hubungan yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan dan situasi kepemimpinan. Pengujian hipotesis tersebut menggunakan korelasi parsial. Korelasi parsial digunakan untuk analisis pengujian hipotesis apabila peneliti bermaksud mengetahui pengaruh dan hubungan variabel independen dengan dependen, di mana salah satu variabel independennya dikendalikan atau dibuat tetap. Untuk contoh di atas, misal penelitian ingin mengetahui beberapa besar hubungan antara kualitas gaya kepemimpinan dengan iklim kerja organisasi. Apabila dalam situasi kepemimpinan yang sama, jadi dalam hal ini, variabel situasi kepemimpinan dikendalikan. Perhitungan korelasi parsial dilakukan dengan rumus 9.8 berikut. Rumus 9.8 berikut, di mana X2 sebagai variabel kontrol. Untuk memudahkan membuat rumusan korelasi parsial yang baru, bila variabel kontrolnya dirubah, maka dapat dipandu dengan gambar 9.7. Berikut adalah panduan untuk rumusan koefisien parsial bila X2 sebagai variabel yang dikendalikan. Hipotesis Baik, itulah materi yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.